Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Halo, selamat hari Senin lagi. Gak kerasa udah Senin lagi seperti biasa. Kalau hari Senin kita bakalan ngobrol tentang Senin Kawaii, membuat hari Seninmu lebih berarti. Aku mau sapa dulu, Chief, Nop, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aman. Ini kita ngetek siang sih ya, siang banget nih ya. Iya. Tapi di siang hari Senin ini agak mendung sebelah sana ya, tapi cerah juga. Dan hati kalian gimana, cerah? Sedikit cerah lah. Aduh. Terlalu gelap-gelap amat. Kenapa nih? Ada apa nih? Dan hari ini kita kayaknya bakalan ngobrol ya, supaya lebih semangat juga menjalani hari. Kita bakalan ngobrol tentang jangan takut bermimpi besar. Oke. Duh, berat nih. Kalian pernah punya mimpi? Punya impian gak sih? Pernah Punya. Boleh dong di-spill impian Shiva apa? Kalau aku dulu pernah pengen jadi arkeolog deh sebelumnya. Cuman kalau aku kesini tuh jadi mikirnya kayak gak mungkin sih, soalnya kan sana aku ambil jurusannya juga jauh ya dari arkeolog. Iya. Terus aku mikirin buat kedepannya juga kayak buat dari biaya kuliah dan semacam-macamnya lah gitu. Jadi kayak ya nggak tahu tapi masih tetap ada pengen gitu. Oh, pengen jadi arkeolog gitu ya. Cuman kayaknya nggak dulu deh, karena jurusan juga nggak sesuai ya, beda iya. banget. Oke, arkeolog. Kalau Novi punya impian apa, Vi? Kalau aku dulu pengen masuk ke SMK negeri sih. Oke. Cuman masuknya ke swasta. Itu impian aku waktu SMP, masuknya ke negeri supaya bisa kuliah gitu. Oke. Pengen ke SMK negeri. SMK negeri. Emang kalau swasta gak bisa kuliah? Bisa sih. Oke, berarti kan itu adalah sebuah mimpi yang ingin kalian capai, cuman kayaknya gak mungkin deh ya untuk saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita merumuskan sebuah mimpi, perlu banget mimpi kita tuh gak apa-apa sih kita bermimpi jauh ke depan. Misal aku pengen jadi presiden misalkan, kan bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Gak apa-apa kita mimpi besar. Maksudnya mimpi besar adalah mimpi yang mungkin kayaknya ini teh gak bisa dicapai ya. Bukan gak bisa dicapai, mungkin kayak ini bisa gak ya gitu ya. Itu gak apa-apa sih teman-teman. Karena pernah dengar quote gak, mimpilah setinggi langit, karena kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya gitu. Jadi mimpi yang besar itu nggak apa-apa. Misalkan kamu pengen mimpi, aku punya impian pengen jadi seorang presiden. Nah, kalau kalian, Teteh pengen tahu deh, impian kalian kalau secara profesi itu apa sih? Ada nggak? Aku psikolog. Oke. Psikolog. Karena emang suka, Vi. Iya. Suka untuk mengamati orang, suka untuk mendengar konseling orang. Oke. Kalau Novi berarti pengen impiannya jadi psikolog. Kalau Shiva? Kalau aku selain tadi arkeolog, aku mau kalau nggak jadi guru gitu teh. Oke. Masih bingung menjadi guru apanya, itu masih belum kepikiran juga. Oke. Berarti kan itu adalah satu impian. Biasanya impian-impian besar itu akan menimbulkan pertanyaan kepada diri kita bisa gak? Iya. Tapi kita sebagai orang yang yang punya impian, gak boleh takut dengan impian yang besar itu. Kita harus, kalau orang-orang bilang kita harus berpikir visioner, kita harus berpikir ke depan. Aku pengen jadi psikolog. Ya, Novi harus yakin sama diri Novi bahwa Novi bisa jadi psikolog. Shiva juga harus yakin sama diri Shiva bahwa Shiva juga bisa menjadi seorang guru. Karena apa? Ketika kita sudah yakin dengan diri kita, ketika kita sudah meyakinkan diri, yuk kita sama-sama berjuang dengan diri kita sendiri untuk mencapai impian itu. Gitu. Misalkan Novi dengan psikolognya, untuk mencapai coba dari sekarang belajar nih, ngedengerin tentang ilmu-ilmu psikologi di YouTube dan lain sebagainya, atau misalkan nanti coba masuk ke universitas dengan jurusan psikologinya dan lain sebagainya. Itu kan jalan-jalannya aja kan. Tapi tetap mimpi kita, jangan sampai kita karena misalkan aku karena finansialnya misalkan nggak cukup ataupun kurang, kayaknya aku nggak berani untuk mimpi jadi psikolog.
karena aku dari jurusan karena aku dari SMK swasta lagi, aku nggak berani jadi psikolog. Jangan sampai seperti itu. Kalian punya kesempatan yang sama untuk bermimpi, kalian punya hak yang sama untuk memiliki mimpi yang tinggi. Menjadi seorang guru punya kesempatan yang sama juga. Cuma pertanyaannya adalah, setiap mimpi yang besar itu pasti akan melewati proses yang sangat luar biasa juga. Sangat sulit juga, akan ada naik turunnya. Ini pertanyaannya, kalian mau memulai itu atau kalian akan pasrah dengan keadaan, gitu kan? Atau kalian akan terkungkung dalam zona nyaman. Sebenarnya zona nyaman tuh gak apa-apa sih kalau misalkan mau dinikmati sedikit mah gitu ya, sehari 2 hari gak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman terlalu fokus pada zona nyaman, teman-teman tidak akan bertumbuh. Oh, Novi pengen jadi psikolog, apa sih yang harus dipenuhi menjadi seorang mahasiswa psikologi? Apa sih yang harus dipelajari ketika kita akan masuk psikologi? Misalkan harus belajar psikotesnya kah dan lain sebagainya, mulai belajar dari sekarang. Dan Syifa juga misalkan pengen jadi guru, apa sih yang harus dipelajari untuk lolos jadi mahasiswa keguruan? Karena mimpi besar itu akan terjadi ataupun akan terrealisasi ketika kita berusahanya juga besar. Gitu. Berbanding lurus lah, usaha kita juga berbanding lurus dengan hasil kita. Tapi kalau dalam Islam ya, kita tuh selalu belajar tentang tawakal. Nah, kita boleh bermimpi besar, kita boleh realistis juga, tapi kita juga harus menggantungkan semua harapan kita kepada Tuhan. Tugas kita kan cuma bisa ikhtiar ya, tapi Tuhan tuh yang bakalan ngasih jalan-jalannya. Oh Syip, kamu mau masuk keguruan, coba kamu ikut masuk kampus dengan jalur tes misalkan. Oh Nopi, apakah gak mungkin ya masuk psikologi? Misalkan SMK swasta, mungkin aja. Kalau misalkan secara jalur rapot Nopi gak bisa, masih ada kok jalur yang lain yang bisa ditempuh. Tapi memang effortnya, tapi usahanya memang harus lebih besar. Jadi mimpi yang besar, pokoknya teman-teman ataupun kita semua jangan sampai membatasi mimpi kita karena keadaan diri kita, atau bahkan malah menyalahkan orang tua. Banyak ya, banyak orang-orang yang menyalahkan orang tuanya. Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang punten misalkan menengah ke bawah? Aku nggak bisa kuliah karena keluargaku menengah ke bawah. Aku nggak bisa jadi dokter karena keluargaku menengah ke bawah. Kata siapa? Gitulah. Setiap kita punya kesempatan yang sama. Kita nggak bisa memilih kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Kita nggak bisa memilih kita dilahirkan dari keluarga yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu kita gak bisa milih. Kita gak bisa milih pengen dilahirkan dari keluarga yang konglomerat kah, dari keluarga yang pejabat, kan kita gak bisa milih. Cuman kita punya opsi, kita tuh mau berjuang gak sih? Kita mau berjuang untuk mengangkat derajat keluarga kita gak sih? Karena banyak loh orang-orang ya, punten banget, orang-orang yang menengah ke bawah, ayah ibunya adalah seorang petani, tapi dia sukses buat kuliah, dia jadi lulusan terbaik tuh banyak banget. Bahkan dia bisa ngangkat derajat orang tuanya kan. Jadi gak ada yang gak mungkin. Kalau misalkan kita punya mimpi, kita mau berusaha dengan maksimal juga gitu teman-teman. Jadi jangan sampai takut untuk bermimpi. Dari sekarang mumpung masih muda, tentukan mimpi kamu sebesar-besarnya, sejauh-jauhnya. Aku pengen jadi apa, aku pengen ngapain nanti ke depannya. Di usia 20 tahun aku mau ngapain aja, pencapaian aku mau apa aja. Karena kalau kita punya mimpi, kita bakalan terus-menerus berusaha untuk mengejar mimpi itu. Ada yang kita kejar gitu. Ibarat misalkan ketika kita lari ataupun ketika misalkan kita mengejar pokoknya ketika misalkan kita lomba kan, lomba itu lomba lari deh, yang kita kejar adalah garis finish kan, yang di atas, yang di ujung gitu. Berarti ketika kita lari dari awal sampai akhir, kita akan terus menerus semakin semangat untuk mengejar impian kita. Ibaratnya gitu, ketika kita punya impian, kita akan terus menerus semangat untuk mengejar impian itu. Ketika kita lomba lari, kita akan terus semangat mempercepat lari kita agar sampai finish. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya mimpi, oh iya, aku tahun ini pengen misalkan jadi mahasiswa psikologi. Oh berarti aku harus belajar tentang psikotes, misalkan belajar tentang UTBK-nya apa sih kalau misalkan psikologi, kayak gitu. Syifa, aku pengen jadi mahasiswa keguruan. Kira-kira kalau misalkan opsi pertama, kalian tuh ataupun teman-teman harus banget bikin opsi. Kayak plan A
rencana pertama, rencana kedua. Misal kalau anak-anak SMA, misalkan plan A-nya adalah misal teman-teman mau masuk kampus lewat jalur rapot. Ternyata jalur rapot gak keterima. Maka jangan menyerah. Mimpi teman-teman masih bisa dikejar dengan pakai jalur tes. Tapi harus usaha tuh dari sana. Itu mulai usahanya dari sekarang. Karena mimpi yang besar itu akan terlaksana kalau misalkan kita udah mulai dengan mempelajari ataupun dengan memulai dari hal-hal yang kecil gitu. Mulai belajar dari sekarang, mulai berusaha dari sekarang, kayak gitu guys. Jadi jangan pernah takut bermimpi besar, jangan pernah menyalahkan keadaan orang tua karena kondisi teman-teman. Kesuksesan teman-teman itu tergantung pada diri teman-teman, mau berjuang atau enggak. Kehidupan itu tidak akan sukses kalau tidak pernah diperjuangkan. Gitu. Gitulah pokoknya Maya, hari Senin ini pesannya adalah jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Kalau dari Syifa ada yang pengen disampaikan tentang mimpi yang besar? Aku sama kayak Teteh, jangan pernah jangan gampang nyerah gitu. Terus kalau punya mimpi tuh kalau bisa dicapai dulu, diusahain dulu. Ya gitu lah, jangan nyerah intinya. Oke, diusahakan dulu, diperjuangkan dulu dan jangan pernah putus asa. Kalau dari Nov? Nggak ada kata terlambat ya buat mencapai sebuah mimpi tuh. Jadi ya udah jalanin aja sesuai tekad sama itikat kita tuh gitu buat mencapai impian kita. Oke, gak ada kata terlambat dalam mengejar mimpi. Maka mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Mulai dari sekarang dan mulai aja dari sekarang. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau misalkan nunda, misalkan nanti aja lah besok tuh, nanti aja lah besok lagi. Itu jadi gitu kan. Jadi jangan pernah menunda-nunda. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kita bermimpi. Maka mulailah dari sekarang. Gitu guys, hari Senin kali ini semoga bisa menambah semangat kamu untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dan kita bakalan ketemu lagi dalam Senin Kawaii pekan depan. Semoga kita bisa bertemu dan sampai jumpa guys. Dadah.